Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Meriani dari kelas 4 PJJC. Di sini saya akan berbagi materi tentang GPS. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai GPS, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah di antara kamu pergi ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya? Ya, tentu pernah. Lalu, apakah yang kamu lakukan? Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya kepada teman kita. Namun, ada juga yang langsung mencari mengenai tempat tersebut di suatu aplikasi yang disebut dengan Google Maps. Nah, di sini dari manakah informasi yang Google Maps dapat? Jawabannya ada di GPS. GPS merupakan kepanjangan dari Global Positioning System. GPS sendiri dikembangkan oleh Amerika Serikat tepat pada tahun di awal 1970-an. GPS sendiri mempunyai sesuatu yang disebut dengan konstelasi. Apa itu konstelasi? Konstelasi merupakan susunan, tatanan, atau sistem. Jadi, GPS ini memiliki suatu susunan satelit. GPS ini memiliki 24 satelit yang mengelilingi bumi. 21 diantaranya aktif dan 3 sebagai cadangan. Dari banyaknya GPS, satelit-satelit GPS yang mengelilingi bumi, ada yang namanya periode orbit, yaitu waktu yang diperlukan satu satelit GPS untuk mengelilingi bumi. Waktu yang ditempuh untuk satu satelit ini kiranya 11 jam 58 menit atau kurang lebih 12 jam. Jadi, satu GPS memerlukan waktu sekitar 12 jam untuk mengelilingi satu kali bumi. Selain itu, jarak dari bumi ke satelit GPS itu kurang lebih 20.200 km dari permukaan bumi. Ya, cukup jauh. Nah, dari hal yang saya sebutkan ini, hal ini termasuk ke dalam salah satu segmen GPS, yaitu segmen satelit. Jadi, segmen ini memiliki 3. Yang pertama, space segment atau segmen satelit. Kedua, control segment atau segmen kontrol. Dan yang ketiga, user segment. Selanjutnya, bagaimana cara GPS ini bekerja? Jadi, GPS itu digambarkan sebagai sebuah radio yang memiliki antena. Antena ini akan menyalurkan sinyal dan gelombang. Untuk satu GPS akan menyalurkan 2 gelombang. Satu berupa L1 dengan sebesar frekuensi 1575,42 MHz dan gelombang 2 L2 sebesar 1227,6 MHz. Dua gelombang ini akan disalurkan lagi, ditransfer lagi ke user. Nah, di user inilah nantinya data dari satelit GPS ditransfer dan diolah. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ke sistem informasi geografis. Selanjutnya, tempat dikontrolnya satelit GPS ini di mana? Jadi, tadi kita telah singgung sebelumnya bahwa GPS memiliki salah satu segmen, yaitu segmen kontrol. Segmen kontrol ini bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit GPS dari bumi. Jadi,
Satelit GPS ini dikontrol dari bumi, tepatnya di Colorado Springs, Amerika Serikat. Di tempat inilah pusat satelit GPS dikontrol. Sedangkan ada pun 6 tempat satelit GPS ini dikontrol lagi, yaitu antara lain di Hawaii, di Greenland, di United Kingdom, di Diego Garcia, dan di Guam. Jadi, tugas untuk kontrol segmen ini itu sebagai mengendalikan posisi satelit, data-data dari satelit, hingga waktu dan kesinkronisasian antara satelit dan di bumi. Dan yang terakhir, dari tempat-tempat ini ada satu informasi atau keterangan yang digunakan satelit GPS. Informasi ini disebut dengan datum. Jadi, datum ini nantinya akan menentukan titik atau koordinat suatu tempat melalui GPS. Datum yang dipakai GPS ini sendiri namanya juga sudah Global Positioning System. Maka, datum yang digunakan juga bersifat global, yang biasa disebut dengan WGS 84. Datum WGS 84 ini memiliki 3 aksis, X, Y, dan Z. Seperti yang telah ada di gambar, datum WGS 84 ini antara lain aksis X tepat berada di ekwator bumi, aksis Y berada di 90 derajat dari aksis X, dan aksis Z itu tepat di CPT BIH 1984. Jadi, sampai di sini apakah sudah sedikit mengerti melalui tentang GPS dan cara kerjanya? Semoga dari pemaparan saya dapat dimengerti dan semoga juga bermanfaat. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.